Oke, semangat pagi Ibu Bapak. Masih semangat ya? Berarti kan sudah mulai sedikit gitu ya. Kita waktunya kurang lebih 20 menit. Oke, salam kenal. Kami dari PT Lab Indonesia. Buat kami depan pintu pas masuk. Jadi hari ini, sore ini kita tetap masih semangat. Saya ada sedikit berbagi materi gitu ya, produk unggulan dari PT Lab Indonesia. Oke, jadi tema pada sore hari ini saya ambil mengenai discipline and academic comment innovation for hygiene monitoring in food and beverage industry. Oke, Bapak Ibu, jadi ada tantangan dalam monitoring hygiene tradisional. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah melakukan memakan waktu sekali. Bapak Ibu bayangkan untuk menguji suatu bakteri itu bisa mencapai 5-7 hari, Bapak Ibu. Dan kita punya metode, kita nge-request dari 5-7 hari itu jadi 24 jam. Ini membutuhkan keahlian khusus. Oke, itu adalah suatu tantangan sekali gitu ya, Bapak Ibu, dalam pengujian mikroorganisme serta peralatan laboratorium yang sangat mahal. Jadi kita di ujung akan memberikan suatu solusi, bagaimana sih solusi terbaik gitu ya. Boleh next? Oke, Bapak Ibu, PT Lab Indonesia pada sore hari ini saya akan mengangkat ada dua alat, ada dua tools yang akan saya sampaikan. Ini adalah EasyBlend, produk EasyBlend. Kita mempunyai 6 produk, Bapak Ibu. Jadi ini adalah media kering dari pengujian TPC. Mungkin Bapak Ibu masih menggunakan metode manual yang membuat media sterilisasi dan sangat lama gitu ya, Ibu Bapak. Kita mempunyai 6 produk unggulan. Yang pertama untuk TPC, total plant count, ini untuk Polypom, kemudian untuk Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, IMR dan Enterobacter. Nah, kita lagi develop produk baru dan itu juga sudah ada, Bapak Ibu, untuk pengujian TPC yang biasanya 48 jam, kita ubah menjadi 24 jam. Oke, sertifikasi kita sudah AOAC, Norval dan Microval. Jadi dan based on kita juga based on from Jepang, Bapak. Next. Oke, Bapak Ibu, untuk prosedur EasyBlend sendiri itu sangat gampang sekali, sangat mudah. Jadi Ibu Bapak hanya menambahkan 1 mili sampel, baik itu makanan ataupun minuman. Cuma kalau sampelnya yang berbentuk makanan, itu harus kita lakukan dengan buffer. Oke, kemudian masukkan 1 mili, and then inkubasi sesuai mikrobiologinya Bapak Ibu akan analisa. Kemudian pembacaan. Nah, pembacaan kita di sini kita sudah mempunyai sistem AI, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak perlu menghitung lagi secara manual ini berapa koloni, berapa CFO. Kita langsung scan saja sudah ketahuan berapa CO. Dan itu kita menggunakan AI. Jadi mengurangi human error sekali, Bapak Ibu. Oke, ini untuk EasyBlend, Bapak Ibu bisa dilihat sertifikasi kita sudah AOAC, Microval, Norval. Next. Oke, Bapak Ibu, jadi PT Lab Indonesia kita memang selalu melakukan riset, Ibu Bapak. Kita menguji strain-strain mikrobiologi baik itu di makanan ataupun minuman. Jurnal kita Ibu Bapak bisa akses di EasyBlend and then di Comment. Kita selalu update per tahun komparasi metode konvensional dengan metode EasyBlend yang kita punya. Oke, next. Nah, kita juga selalu melakukan uji presisi. Dan tadi saya juga sangat very interesting yang disampaikan Pak Komar bahwa suatu metode itu harus selalu divalidasi. Presisi akurasinya harus jelas, Bapak Ibu. Nah, kita selalu menguji validasi di setiap metode baik itu konvensional ataupun rapid. Next. Oke, nah Bapak Ibu gambarannya seperti ini. Untuk pembacaan kita sudah by AI, jadi Ibu Bapak tidak lagi repot ini untuk TPC ini warna ini positif atau tidak sih, bisa dihitung 1 CFU atau tidak. Jadi by AI Ibu Bapak sudah bisa mengetahui ini 1000 CFU and then berapapun hasilnya. Jadi per warna dan yang ditimbulkan.
Next. Oke, ini juga strain yang sudah kita analisa. Jadi ibu bapak jangan khawatir, jangan sampai ini Pak aja strain yang belum teranalisa. Kita akan selalu update mengenai pengujian strain di makanan ataupun di minuman. Oke, next. Next. Oke, nah ini untuk CC ya, untuk Polypop ibu bapak. Kita juga ada yang berwarna udah sertifikasi awas juga, mikrofon, normal. Next. Oke, kita juga selalu melakukan untuk validasi. Next. Oke, ibu bapak bisa melihat strain-strain Polypop juga kita selalu uji. Kita selalu bandingkan dengan standar yang ada. Oke, nah ini untuk E. coli coliform tadi, jadi spesifik. E. coli juga termasuk coliform ya. Oke, next. Nah ibu bapak sudah bisa melihat itu strain-strain di food and beverage juga kita bisa analisa. Next. Oke. Next. Bapak bisa melihat bahwa memang kita selalu validasi dan kita selalu publish jurnal juga. Bapak boleh akses di link kita di komen bahwa kita selalu menguji strain-strain yang ditemukan. Spesial dari EasyPlant, jika ibu bapak ingin membiarkan ketika bapak ingin menguji E. coli basi misalnya berapa jam, kemudian ada hasil positif, itu bisa diambil Pak, bisa diisolasi dan bisa dibiarkan. Oke, ini untuk Staphylococcus aureus. Jadi saya tampilkan semua data yang selalu kita publish ibu bapak. Oke, ini untuk Staphylococcus aureus yang biasanya kita menggunakan media yang sangat konvensional. Oke, kita juga selalu melakukan ada yang namanya uji validasi pada setiap metode yang ada. Oke, nah ini strain untuk Staphylococcus aureus. Kita juga selalu mengkonfirmasi. Oke, nah ini untuk yeast and mold. Jadi tadi kurang lebih ada 7 produk dari EasyPlant di komen. Jadi penggunaannya sangat-sangat simpel ibu bapak. Ibu bapak hanya menyiapkan sampel 1 mili saja, dimasukkan ke media kering, kemudian diinkubasi sesuai waktu yang sudah tertera. Jadi nanti positifnya itu sudah spesifik bakteri yang akan dianalisa. Oke, nah pertanyaannya, Pak Anies bisa nggak ya kita mengganti metode yang ada dari konvensional ke metode yang rapid? Kita sangat support sekali, PT Lab Indonesia pasti akan support, selalu memonitoring step by stepnya jika ibu bapak di tempatnya akan melakukan validasi ataupun perubahan metode dari konvensional ke rapid test. Nah ini strain untuk SMO, kita selalu melakukan untuk analisa. Ini untuk Enterobacter. Oke, next. Kita sambil lihat aja bahwa kita selalu update Bapak Ibu melakukan riset di microbiology. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah pembacaan AI yang tadi saya infokan. Jadi ibu bapak tidak lagi capek ini berapa koloni yang saya tidak tahu positifnya AC, CC, EB itu seperti apa. Kita sudah by AI ibu bapak. Ibu bapak tinggal masukkan, scan, kemudian di-report dan dibaca. Jadi ketahuan berapa sih ya. Oke, nah satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, kita ada produk yang namanya APPS. Mungkin Bapak Ibu di tempatnya bisa menganalisa mikrobiologi, mikroorganisme itu kurang lebih 8 detik Ibu Bapak. Ya, jadi Ibu Bapak bisa survei untuk memonitoring apakah proses hygiene sanitasi di tempat Ibu Bapak itu sudah optimal apa belum. Nah, kita punya ada namanya Kikomen Limit Tester. Nah, Kikomen Limit Tester itu mempunyai ada 3 region. Yang pertama untuk survei Ibu Bapak, jadi yang di permukaan atau misalnya sekarang di rumah sakit ingin menganalisa ini setelah sterilisasi alat-alat operasi ini sudah steril atau belum. Itu bisa Bapak Ibu.
Oke, kemudian kita ada sampel air Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak pengen cek, ada proses misalnya desinfektan ataupun misalnya ozonisasi pada air, kita bisa cek before dan afternya. Apakah alat-alat Ibu itu sudah optimal atau bukan? Belum. Oke, metodenya seperti apa sih gitu ya? Nah, yang namanya mikroorganisme itu kan pasti membutuhkan metabolisme. Jadi dari ATP kemudian terhidrolisis menjadi ADP kemudian jadi AMP. Nah, di alat lain, jadi di Indonesia memang sudah banyak sekali itu ATP tester. Cuma kebetulan kita tiga-tiganya kita bisa identifikasi. Jadi ATP, ADP, AMP-nya kita bisa identifikasi. Karena apa? Kita menggunakan ada yang namanya enzim. Jadi enzim ini bisa mengkonvert dari ADP ke ATP, kemudian dari AMP ke ATP. Jadi totally semuanya itu diidentifikasi di ATP. 10 menit lagi saya sudah jadi main. Oke, nah cara kerjanya sangat simpel Bapak Ibu. Jadi cukup ya, di swab di permukaan. Misalnya Ibu Bapak pengen ngecek tangannya kotor atau tidak. Kemudian permukaan kitchennya atau misalnya tempat di rumah sakit gitu ya, di lab pengen dicek before dan after pembersihan bahwa pembersihan Ibu Bapak itu optimal apa belum. Kemudian start kurang lebih kan kita sudah ketahuan. Satuan dari alat ini adalah RLU Bapak Ibu, Relative Light Unit. Mungkin di antara Ibu Bapak sudah familiar dengan Relative Light Unit ya, yang biasanya mikroorganisme itu adalah CFU. Jadi Colony Forming Unit, nah kita menggunakan RLU. Nah cuma kita tidak bisa mengkonversi dari RLU ke CFU. Jadi misalnya kita dapat nih 2000 RLU itu sama dengan berapa CFU sih? Kita karena beda metode. Oke, Bapak Ibu, King Lab Indonesia dengan Kikomen kita selalu bekerjasama mengenai riset. Karena memang mikroorganisme ini kan sangat perlu sekali kita diperhatikan. Jadi kita selalu riset mengenai beberapa produk di Indonesia. Jadi ada yang ATP tester only, ada A3. Nah, brand kita itu memang A3. Jadi ATP, ADP dan AMP-nya itu bisa dianalisa. Jadi dari data ini adalah kenapa sih dari A3 yang produk kita itu lebih besar Ibu Bapak nilainya? Karena ADP dan AMP kita ikut terhitung. Oke, nah kita juga selalu melakukan validasi. Jadi yang bawah itu menggunakan produk kita, kemudian yang atas kita menggunakan metode manual. Jadi menggunakan CFU. Jadi sangat berkorelasi Ibu Bapak antara metode RLU dan CFU walaupun tidak bisa dikonversi nilainya. Oke, nah nilai rujukan kita ini ada yang namanya benchmark Bapak Ibu. Karena jangan sampai aja saya di rumah sakit menggunakan alat ini, cuma kok RLU-nya dibanding alat lain kita lebih besar. Nah, kita ada benchmark Ibu, ada standar. Misalnya contoh ini di tangan Bapak Ibu. Jadi benchmark satu ini adalah standar minimum bersih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau nyampe 4001 di aplikasi itu biasanya ada warning Pak. Jadi Bapak Ibu harus melakukan hygiene dan sanitasi Bapak Ibu. Jadi kita juga ada aplikasinya Bapak Ibu, jadi bisa di handphone ataupun di PC untuk memonitoring bahwa di tempat Ibu itu harus dibersihkan atau tidak, masih bagus atau tidak. Oke. Nah kita juga memang setiap rekam dong, mengeluarkan jurnal Bapak Ibu. Rekam jadi, dong. Untuk data-data jurnal kita itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi silahkan yang ingin membaca itu di komen ataupun di King Lab Indonesia itu bisa akses. Oke, next. Baik, terima kasih dari PT King Lab Indonesia. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita ada door prize Bapak Ibu yang tanya saya akan kasih. Pertanyaannya terkait dengan apa yang tadi dijelaskan bahwa alat apa namanya Lumen tester atau easy prep ini dari sisi pertama dari sisi akurasi kemudian terkait dengan bahan yang digunakan juga ya.
Dan yang berikutnya juga dengan spesifikasi mikroba. Jadi ada 3 poin. Baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Nurholis dari Asma Kristen. Terima kasih Pak Nurholis, pertanyaan sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi pertanyaannya mengenai easy plat ini mengenai akurasi. Jadi kita datanya banyak sekali Bapak, coba saya tidak tampilkan. Akurasi itu sampai 95%. Ya, akurasinya sangat tinggi dan kita juga rutin melakukan validasi Bapak. Jadi antara metode konvensional dengan metode yang ada. Dan untuk mikroorganisme dari tujuh tools yang ada dari AC, CC, FPI, MR, kita ada beberapa strain Pak. Jadi misalnya katakan strain dari Colibom itu ada 6. Nah ketika ada strain baru, kita selalu melakukan pengujian Pak. Apakah masih efektif atau tidak menggunakan reagent kita Pak. Seperti itu. Karena memang metode konvensional ini Bapak bayangkan jika dibandingkan dengan konvensional itu kurang lebih misalnya taruhlah 48 jam. Nah kita bisa mengurangi waktu itu gitu Pak. Dan itu sangat maksimum Pak untuk hasilnya. Jadi kita bisa konversi. Jadi pertanyaan memang strain di setiap pengujian itu kurang lebih kita sampai pengujian 10 ataupun 15 strain bakteri Pak. Seperti itu Pak. Jadi memang kita sangat rutin Pak setiap tahunnya pengujian strain-strain pada pengujian itu Pak. Misalnya seperti CC kita menguji strain-strain yang ada gitu Pak. Mas pernah. Terima kasih. Ya. Berjalan. Oh baik Bapak. Jadi memang bahan mungkin nanti saya share mengenai spesifikasi. Jadi di brosur sebetulnya sudah ada Pak. Jadi bahan-bahannya itu memang yang chromogenik. Jadi memang warna ya Pak ya. Jadi memang warna-warna yang identik yang muncul ketika dia mengidentifikasi bakteri yang akan kita analisa Pak. Jadi sangat spesifik sekali Pak. Seperti itu. Gimana Pak? Oke, spesifik mikrobanya itu ada di strain. Nanti saya akan kasih Pak di website ya. Tadi boleh langsung punya Pak. Nggak ngerekam doang. Keempat. Rumah sakit jiwa, konselor Edi, dia harus itu. Yes, betul Pak. Jadi tergantung media. Jadi misalnya Bapak ingin menguji TPC ini, total predcon angka lambung total, kita menggunakan yang acak, yang aerobicon. Nah, jadi aerobicon boleh di next. Oke, next. Next. Oke, ini Pak. Ini adalah strain dari aerobicon. Jadi tanpa kita mengkonfirmasi, kita kan belum tentu ini dengan Bacillus subtilis takutnya tidak terkonfirmasi ini media kita. Nah kita selalu melakukan pengujian ke setiap strain pada suatu misalnya di aset. Jadi ini adalah beberapa strain, ini di food and beverage Pak. Seperti itu. Data ini bisa saya kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ibu boleh. Kalau kasih saya. Wah ada lagi nih. Siap Ibu. Boleh. Banyak. Memang seperti plastik tulis kayak gitu ya, itu nggak bakalan bocor samping-sampingnya. Terus untuk sterilisasi untuk limbah itu nanti harus tetap di protokol juga. Boleh ke slide sebelumnya. Penghasilannya kan? Oke. Ini di structure di EasyPlat Ibu Bapak. Jadi di sebelah ini ada namanya base dan ada gold wrapping layer dan seperti lembu. Jadi Bapak bisa lihat. Jadi di sebelah kayak cincin itu adalah locknya Ibu.
Jadi sangat mengurangi kontaminasi, Bu. Jadi ibu jangan khawatir jika misalnya ibu ambil, karena penyimpanan ini di 2-8 derajat Celcius, Bu. Ketika ibu misalnya ambil dari kulkas untuk analisa misalnya di BSC atau laminar, ini tidak akan kebuka. Jadi setelah ibu buka, masukkan 1 mili, kemudian ibu tutup sampai merata, kurang lebih 2 menit didiamkan dulu sebelum ke inkubator. Nah 2 menit ini adalah proses locknya ini. Jadi sangat mengurangi kontaminasi. Dan ini di inkubator, ibu bapak bisa sampai ditumpuk 25 jam. Kalau kita melihat metode konvensional, cawan petri kan sangat makan tempat sekali. Seperti itu. Ya. Oke, kalau untuk pemusnahan, memang kita juga merekomendasikan harus di insinerator ya Bu, ataupun di autoclave. Dan itu juga bisa digabungkan karena ini sangat, ibu bayangkan ini tuh 1/20 Bu. Kalau ibu bayangkan petri di sini sangat besar, kita satunya 20-nya adalah petri dish, jadi sangat ramah sekali untuk limbah ibu bapak. Maksudnya untuk tempatnya. Baik. Terima kasih. Dengan ibu siapa? Ibu Lisa. Ibu Lisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, silakan ibu. Baik. Oh ada lagi 4, oh, boleh. Oh udah selesai. Nanti saya ke ibu ya, kalau ada pertanyaan. Besok. Bapak Ibu terima kasih untuk hari ini, vibe-nya sangat positif sekali. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dari PT Hilem Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Hilem Indonesia. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada PT Hilem Indonesia. Sangat luar biasa. Mohon maaf, memang pemaparannya sangat menarik ya Kak. Namun bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung datang ke booth Hilem Indonesia. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan yang tidak kalah seru dari PT UBC Medical Indonesia. Kepada PT UBC Medical Indonesia dipersilakan. Seperti apa? Atau jadi orang hebat. Ini.